Salve fratres, te iterum videre, Patris allegro, veritas liberabit vos. Tonight we will talk about icon veneration. Venerasi ikon ya. Kita akan melihat bahwa bagaimana ya, apa sih kesalahan John Calvin tentang ikon dan inkarnasi. Ya, John Calvin, orang Katolik yang heretik itu, dia keliru mengajar tentang ikon dan inkarnasi. Jadi ada salah satu perbedaan paling mencolok antara gereja Katolik dan Ortodoks di satu pihak dan komunitas reformasi di pihak lain, terletak pada sikap terhadap ikon dalam ibadat. Ya. Memasuki sebuah gereja Ortodoks atau Katolik Timur, kita akan disambut oleh kehadiran visual yang kaya, ikon Kristus, Bunda Maria, para malaikat dan para kudus, Pantokrator, Theotokos, DLL, yang menghiasi dinding dan menuntun umat kepada doa dan kontemplasi. Ya, sebaliknya, gereja-gereja yang berakar pada tradisi Calvinis menampilkan ruang yang sengaja dibuat sederhana dan nyaris tanpa representasi figuratif. Ya. Kontras ini bukan semata masalah estetika, ya, melainkan mencerminkan dua paradigma teologis yang berbeda dalam memahami wahyu Allah, khususnya peristiwa inkarnasi. Jadi dua perbedaan teologis mendasar. Bagi tradisi Katolik dan Ortodoks, ikon bukan sekedar karya seni, tetapi sarana teofanik, pernyataan Tuhan, pengungkapan misteri Allah yang telah menjadi manusia dalam pribadi Yesus Kristus. Konsili Ekumenis Nicea kedua tahun 787 menegaskan bahwa penggambaran Kristus mengkonfirmasi inkarnasi yang nyata, bukan imajiner, sehingga penghormatan terhadap ikon bukanlah penyembahan berhala, melainkan konsekuensi iman akan Allah yang menjadi daging. Ya, bisa lihat Yohanes bab 1 ayat 14. Sebaliknya, bagi Calvin dan pengikutnya, setiap bentuk representasi visual dalam ibadat merupakan pelanggaran terhadap larangan perjanjian lama. Ya. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit. Keluaran bab 20 ayat 4. Nah, prinsip ini sebenarnya lahir dari keyakinan bahwa Allah adalah transenden dan tidak dapat dipahami, sehingga upaya manusia menggambarkannya akan selalu berujung pada penyimpangan. Persoalan yang muncul, saudara-saudara, adalah apakah sikap Calvin terhadap ikon ini sejalan dengan iman Kristen purba dan logika inkarnasi. Jadi ada dua hal. Persoalannya di sini adalah apakah sikap Jean Calvin terhadap ikon ini sejalan dengan iman Kristen purba dan logika inkarnasi. Apakah ikon merupakan penyimpangan yang lahir dari dekadensi gereja atau justru manifestasi otentik dari misteri sabda yang menjadi daging? Jadi kita akan berupaya menjawab pertanyaan tersebut dengan menelusuri dasar argumentasi Calvin, menguji kelemahannya secara biblis, historis, dan teologis, serta menegaskan posisi Katolik bahwa ikon bukan aksesori devosi, melainkan bagian integral dari dogma inkarnasi. Dengan demikian, diskusi ini tidak berhenti pada perbedaan estetika liturgis, tetapi menyentuh jantung iman Kristen. Bagaimana kita sebagai manusia mengalami relasi antara Allah yang transenden dan dunia yang kasat mata, visibel, dan transcendentalitas Tuhan. Ya. Mari kita lihat posisi Calvin, ya, dasar teologis dan motivasi dari Johannes Calvin ini. Untuk memahami sikap keras kepalanya Calvin terhadap ikon,
kita perlu menelusuri fondasi teologis yang menopang ikonoklasme reformasi. Calvin bukan sekedar menolak gambar karena alasan estetika atau moral, melainkan karena prinsip teologis yang berakar pada pemahamannya tentang Tuhan, wahyu, dan penyembahan. Dua premis utama membentuk kerangka ini, kerangka teologis dan motivasi dari John Calvin. Keyakinan akan transendensi Allah yang mutlak, Allah itu begitu jauh, begitu tidak terjangkau, dan yang kedua, supremasi kitab suci sebagai satu-satunya sarana mengenal Allah, aka sola scriptura. Ya. Jadi yang pertama mari kita lihat Allah yang transenden dan tidak terwakilkan. Dalam Institutes of the Christian Religion, buku pertama bab 10-12, Calvin menegaskan bahwa Allah begitu transenden sehingga mustahil digambarkan dengan bentuk apapun. Segala upaya visualisasi dianggap mencederai kemuliaannya. Tulisnya seperti ini. Kita harus berpegang pada prinsip ini. Kemuliaan Allah dikorupsi oleh kebohongan fasik manakala ada bentuk apapun yang dilekatkan kepadanya. Institutes 1:11-1. Pernyataan ini meskipun dimaksudkan untuk menjaga kemurnian iman, melahirkan kesimpulan radikal. Setiap representasi visual dari Allah atau para kudus dipandang sebagai ancaman bagi ibadat sejati. Calvin mengaitkan hal ini dengan larangan dalam Dekalog, 10 perintah Allah. Jangan membuat bagimu patung. Keluaran bab 20 ayat 4. Dan baginya, perintah ini bersifat universal dan mengikat. Bukan hanya bagi Israel kuno, tetapi juga bagi gereja sepanjang zaman. Ya. Yang kedua itu tentang pengetahuan tentang Allah melalui firman tertulis. Jadi, premis keduanya terkait erat dengan yang pertama. Jika Allah tidak dapat direpresentasikan, maka satu-satunya cara mengenal Dia adalah melalui wahyu tertulis. Satu-satunya cara adalah wahyu tertulis. Calvin menulis seperti ini. Pengetahuan tentang Allah yang jelas tersedia dalam tatanan alam semesta, namun lebih intim dan hidup dinyatakan dalam firman-Nya. Ya, sayangnya firman-Nya menurut Calvin adalah Alkitab. Institut 1:10-1. Nah, dalam kerangka ini, saudara-saudari, firman tertulis menjadi pusat ibadat dan katekese. Karena itu, reformasi mengganti ikon dengan mimbar, mengganti katekese visual dengan pengajaran verbal, dan menggeser titik berat ibadat dari altar ke pewartaan sabda. Nah, dalam pandangan Calvin, seni rupa tidak hanya tidak perlu, tetapi berpotensi menjadi batu sandungan yang mengaburkan kemurnian pewahyuan. Selain itu, juga ada kekhawatiran terhadap penyalahgunaan, abuse. Selain alasan teologis, Calvin juga bereaksi terhadap penyimpangan yang dia saksikan dalam praktik devosi Katolik abad pertengahan. Patung dan gambar seringkali disertai tahyul, perdagangan indulgensi, dan kultus berlebihan. Dalam konteks ini, ikon tampak bagi Calvin bukan sebagai sarana iman, melainkan instrumen kesesatan. Maka, polemiknya bukan sekedar akademik, melainkan bagian dari proyek reformasi untuk memulihkan apa yang mereka namakan penyembahan sejati. Jadi ada kekhawatiran penyalahgunaan. Nah, implikasinya dalam liturgi dan ruang ibadat, konsekuensi logis dari posisi Calvin adalah ikonoklasme liturgis. Gereja-gereja reformasi ditandai oleh interior polos, tanpa hiasan, dengan fokus pada mimbar dan meja perjamuan yang sederhana. Penekanan ini bukan kebetulan, melainkan perwujudan teologi Calvin yang menempatkan firman sebagai satu-satunya sarana anugerah yang bisa dipercaya. Ya. Nah, ya itu posisi Calvin ya. Oke lah, dia kan orang Katolik dengan posisi seperti itu. Tapi ada kritik juga terhadap John Calvin ini, si orang Katolik ini, ahli hukum dia. Meskipun sikap Calvin terhadap ikon lahir dari keprihatinan akan kemurnian ibadat, ya, analisis secara historis, biblis, dan teologis justru menunjukkan bahwa argumennya mengandung kelemahan serius.
kelemahan yang serius. Kritik bisa dikelompokkan dalam 4 aspek utama: kelemahan biblis, kelemahan historis, kelemahan teologis, dan kelemahan filologis. Lemah sekali 4 memang. Yang pertama, mari kita lihat kelemahan biblis dari argumen Calvin. Calvin ini mendasarkan ikonoklasmenya terutama pada larangan dalam Perjanjian Lama. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Keluaran bab 20 ayat 4. Namun, dia mengabaikan fakta bahwa larangan tersebut bukanlah penolakan total terhadap seni visual, melainkan pencegahan terhadap penyembahan berhala. Ya. Kitab suci sendiri mencatat penggunaan simbol dan ornamen dalam ibadat Israel, termasuk tabernakel dan bait Allah, kerubim di atas tabut perjanjian dan tirai, Keluaran bab 25-26, ukiran pohon kurma dan kerubim pada dinding bait Allah. 1 Raja-Raja bab 6 sampai 7. Bait baru dalam penglihatan Yehezkiel itu, Yehezkiel menulis, di sekeliling dinding rumah itu, di sekeliling bagian dalam dan bagian luarnya dibuat gambar ukiran kerubim dan pohon kurma. Yesaya 41 ayat 18. Jadi teks-teks ini menegaskan bahwa Allah sendiri memerintahkan pembuatan ornamen sakral sebagai bagian integral dari ibadat, sejauh tidak diperlakukan sebagai objek penyembahan. So, larangan dalam Dekalog tidak dapat ditafsirkan secara absolut sebagaimana yang dilakukan serampangan oleh Calvin. Nah, lebih jauh lagi, saudara-saudari, Calvin ini gagal mempertimbangkan perubahan radikal yang terjadi dengan peristiwa inkarnasi. Di dalam Kristus, Allah yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Yohanes bab 1 ayat 14. Rasul Paulus menyebut Yesus sebagai gambar Allah yang tidak kelihatan. Kolose bab 1 ayat 15. Maka, jika Allah sendiri memilih menampakkan diri dalam rupa manusia, melarang representasi visual Kristus berarti menyangkal makna ontologis dari inkarnasi. Ini penting, sebagaimana ditegaskan oleh Santo Yohanes Damaskinos, ketika kamu melihat Dia yang tak berbadan menjadi manusia demi kamu, maka gambarkanlah Dia. Ketika yang tak kelihatan dengan mengambil daging menjadi kelihatan, maka buatlah gambar Dia yang menampakkan diri. Ini dikutip dalam Opensky, Theology of the Icon, tahun 1978-nya. Nah, itu kelemahan biblisnya ya. Kelemahan historis tetap ada juga. Calvin itu mengklaim bahwa selama 5 abad pertama, gereja hidup tanpa ikon dan gambar baru diperkenalkan ketika doktrin mulai merosot. Itu dia mencatatnya dalam Institutes 1:11-13. Klaim ini tidak bisa dipertahankan, Calvin. Yang pertama, ada kesaksian patristik para bapak gereja. Eusebius dari Kaisarea tahun 339 itu menyebut adanya potret Kristus dan para rasul. Itu tercatat dalam Church History bab 7 18 dan membuktikan keberadaan ikon sebelum konsili Nicea pertama tahun 325. Kemudian ada bukti arkeologis. Penemuan Dura Europos tahun 240 Masehi menampilkan lukisan-lukisan biblis di rumah gereja dan sinagoga Yahudi, termasuk gambaran Musa dan Kristus sebagai gembala yang baik. Dan temuan di katakomba kota Roma juga memuat lukisan Yesus dan adegan Injil sejak abad kedua. Ada temuan di katakombe. Kemudian ada kontinuitas Yahudi Kristen. Seni sakral itu bukan inovasi Kristen. Dia berakar pada tradisi Yahudi. Dengan demikian, ikon bukanlah tanda dekadensi, kemerosotan, melainkan ekspresi organik dari iman. Ya. Kesimpulannya, saudara-saudari, ikon adalah bagian dari warisan apostolik, bukan deviasi pasca Konstantinus. Dan dengan menolak bukti ini, Calvin memposisikan dirinya berseberangan dengan sejarah iman Kristen. Ya.
Kelemahan itu kelemahan historis ya, sudah kelemahan biblis, kelemahan historis, tapi juga ada kelemahan teologis, dan ini yang paling penting. Kelemahan terbesar dari Calvin terletak pada kegagalannya mengintegrasikan misteri inkarnasi dalam teologi ibadat. Larangan gambar dalam Perjanjian Lama didasarkan pada ketidakmungkinan menggambarkan Allah yang tak kelihatan. Akan tetapi inkarnasi mengubah premis ini secara mendasar. Sabda yang kekal telah mengambil rupa manusia dan masuk ke dalam kategori ruang dan waktu, spasio-temporal. Karena itu, Konsili Nicea kedua tahun 787 memutuskan penggambaran Kristus bukan sekedar diperbolehkan, tetapi dituntut oleh realitas inkarnasi, untuk menegaskan bahwa inkarnasi bukan imajiner, melainkan nyata. Kanon kedua dari kanon Nicea kedua itu tercatat dalam Denzinger 600. Jadi ikon tidak hanya sah secara teologis, tetapi wajib untuk menjaga integritas kristologi Chalcedon 451. Sungguh Allah dan sungguh manusia, tanpa percampuran dan tanpa pemisahan. Menolak ikon berarti mengadopsi implikasi doketis, seakan-akan kemanusiaan Kristus tidak sungguh-sungguh hadir secara material, dan itu jatuhnya Calvin di situ. Nah, yang sebaliknya, Calvinisme mereduksi inkarnasi menjadi sekedar fakta sejarah yang tidak memiliki konsekuensi liturgis. Fokus eksklusif pada firman tertulis maksudnya, mengabaikan dimensi sakramental iman Kristen. Ya, ini kekurangan Calvinisme di sini. Hal ini menjelaskan mengapa ibadat reformed menolak bukan hanya ikon, tetapi juga banyak bentuk sakralitas material seperti relikwi dan liturgi simbolik. Ya, jadi jelas ya. Selain kelemahan arkeologis, biblis, teologis yang besar, tapi juga ada kelemahan filologis naskah kuno. Calvin ini mencoba menumbangkan argumen Katolik dengan mengkritik pembedaan antara latreia, adorasi, dan dulia, penghormatan, yang digunakan untuk membenarkan penghormatan kepada ikon dan para kudus. Itu tercatat dalam Institut 1:11:11. Tapi serangannya meleset, ya, salah sasaran Calvin. Dia serang boneka jerami sih sebenarnya. Karena apa? Pembedaan ini khas dari skolastik barat abad pertengahan dan bukan inti ajaran Konsili Nicea kedua. Ya, itu perkembangan dari pemikiran skolastik. Dan yang kedua, Nicea kedua, Konsili Nicea kedua itu menggunakan istilah Yunani proskunesis timetike. Proskunesis timetike, penghormatan yang pantas, penghormatan yang sepatutnya, bukan latreia yang hanya diperuntukkan bagi Allah. Jadi ikon para kudus Bunda Maria itu proskunesis timetike, bukan latreia. Jadi Calvin berdebat melawan karikatur, bukan posisi resmi gereja purba, gereja perdana. Ya. Nah, keempat aspek ini, aspek teologis, aspek biblis, aspek historis, dan aspek filologis, menunjukkan bahwa ikonoklasme Calvin bukan hasil kesalahan kecil, tapi konsekuensi dari paradigma yang mengabaikan dua hal: kontinuitas sejarah gereja dan realitas inkarnasi. Jadi secara implisit, penolakan ikon adalah penolakan terhadap dimensi sakramental wahyu ilahi. Dalam kerangka ini, perbedaan antara Katolik Ortodoks dan Calvinisme tidak sekedar soal seni, tetapi perbedaan ontologi, kristologi, dan epistemologi iman. Sudah beda sekali, beda jauh. Ya. Jadi bukan soal seni, tapi sudah soal ontologi dari kristologi dan epistemologi iman. Begitu ya. Nah, kita beranjak ke poin berikutnya. Dasar Katolik untuk ikon.
Jika ikonoklasme Calvin lahir dari paradigma sola scriptura dan transendensi Allah yang ditafsirkan secara eksklusif, maka penerimaan ikon dalam tradisi Katolik dan Ortodoks berakar pada logika inkarnasi, kristologi Chalcedon, dan kesadaran akan kontinuitas tradisi apostolik. Nah, dalam perspektif yang ini, ikon bukan sekedar ornamen devosi, ya, tetapi ekspresi dogmatis iman Kristen yang melibatkan kitab suci, liturgi, dan konsili ekumenis. Itu jelas, posisinya jelas. Ya, kalau Calvin tinggal teriak-teriak, lalu orang sorak-sorai hura-hura, selesai jadi Protestan Calvinis. Ya. Nah, poinnya adalah bahwa inkarnasi sebagai kunci teologis. Kunci teologis. Tahu fungsi kunci kan? Dasar pertama dan utama penerimaan ikon adalah penerimaan ikon dalam Katolik dan Ortodoks, yaitu gereja yang punya suksesi apostolik, itu adalah misteri inkarnasi. Allah menjadi manusia, sabda menjadi daging. Larangan perjanjian lama terhadap representasi visual didasarkan pada kenyataan bahwa Allah adalah roh, ya. Lihat Ulangan bab 4 ayat 12, Yohanes bab 4 ayat 24, dan tidak terlukiskan. Kalau Allah adalah roh, berarti tidak bisa dilukiskan, tidak bisa digambarkan. Namun, situasi ini berubah secara radikal ketika sabda kekal menjadi daging dalam Yohanes bab 1 ayat 14. Peristiwa ini, sabda menjadi daging, memiliki implikasi ontologis dan liturgis. Ontologis itu artinya keberadaan mendasar, dan liturgis. Makanya kalau sudah ada perubahan radikal dari Allah yang murni, roh murni, lalu menjadi daging, maka secara ontologis dan secara liturgis ada implikasi. Allah yang tidak kelihatan kini hadir secara kasat mata dalam rupa manusia. Rasul Paulus menegaskan realitas ini, kenyataan ini, bahwa Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Kolose bab 1 ayat 15. Gambar Allah yang tidak kelihatan. Gambar Allah yang tidak kelihatan, bukan gambar Allah yang tidak kelihatan. Beda ya. Kristus adalah gambar dari Allah yang tidak kelihatan. Jika Kristus sungguh manusia, kalau Kristus itu sungguh-sungguh manusia, ini premisnya, silogismenya. Kalau Kristus sungguh-sungguh manusia, maka dia sungguh-sungguh memiliki wajah, memiliki tubuh dan rupa tertentu yang dapat dilihat, disentuh, dan secara teologis dilukiskan. Jadi, penggambaran Kristus bukanlah pengkhianatan terhadap iman, melainkan kesetiaan pada misteri inkarnasi. Poinnya di sini, ikon dan misteri inkarnasi itu tidak bisa dipisahkan. Santo Yohanes Damaskenus tahun 749 itu pembela utama ikon dalam kontroversi abad ke-8, merumuskan prinsip ini dengan tajam seperti ini: ketika dia yang tidak berbadan menjadi manusia, buatlah gambarnya. Ketika yang tak kelihatan dengan mengambil daging menjadi kelihatan, maka buatlah gambar dia yang menampakkan diri. Aku tidak menghormati materi, tetapi Sang Pencipta materi yang demi aku menjadi materi dan rela diam di dalam materi serta mengerjakan keselamatanku melalui materi. Intinya di sini. Jadi materi, matter, ya, sesuatu itu diambil oleh Tuhan. Karena itu kita bisa melukiskan dia melalui materi itu. Kata Santo Yohanes Damaskus, Apologia against those who decree holy images. Buku 1, bab 1 ayat 16. Nah, pernyataan dari Santo Yohanes Damaskus ini menunjukkan bahwa ikon itu bukan sekedar karya seni, bukan sekedar pembelaan orang Katolik, ya itu kan karya seni, bukan sekedar karya seni, melainkan bukti mendasar, bukti ontologis, bukti paling mendasar bahwa inkarnasi bukan ilusi, doketisme, melainkan kenyataan historis dan kosmis. Ini yang paling penting. Penolakan terhadap ikon itu mengimplisitkan penolakan terhadap misteri inkarnasi. Jadi Protestan hati-hati. Ya, kalian menolak ikon itu artinya menolak inkarnasi. Tidak ada istilah.
Itu inkarnasi, soal inkarnasi. Tapi juga kristologi Chalcedon dan logika dari konsili Nicea kedua. Tidak banyak teman Protestan yang tahu tentang konsili Nicea kedua, bukan? Karena kamu dilarang untuk tahu tentang konsili ekumenis Nicea yang kedua. Konsili Chalcedon bab tahun 451 ya, menegaskan bahwa Kristus adalah sungguh Allah dan sungguh manusia, tanpa percampuran dan tanpa pemisahan. Jika demikian, maka penggambaran Kristus menghormati kemanusiaannya yang nyata tanpa mengaburkan keilahiannya. Dari sinilah Nicea kedua tahun 787 menarik implikasi logis. Penggambaran Kristus bukan sekedar diperbolehkan, tetapi dituntut oleh realitas inkarnasi, agar penglihatan mengarahkan pikiran kepada prototipe ilahi. Kanon Nicea kedua ya, tercatat dalam Denzinger Sonmetzer nomor 600. Denzinger Sonmetzer itu semacam kompendium dari teologi Katolik, kumpulan konsili-konsili. Nicea kedua tidak hanya menegaskan legitimasi ikon, tetapi juga menetapkan pembedaan tegas antara penghormatan proskunesis yang diberikan kepada ikon dan penyembahan latreia yang hanya diberikan kepada Allah. Kepada ikon-ikon Kristus, Bunda Allah, para malaikat dan para kudus, kita memberikan penghormatan proskunesis, bukan penyembahan sejati latreia yang hanya pantas bagi natur ilahi. Jadi latreia itu hanya pantas bagi kodrat ilahi, sementara proskunesis itu kepada ikon-ikon. Ini Acta Concilii Niceni Secunda Sessio Septima, ya bahasa Latin saya sudah lupa ya. Acta Concilii Nicea kedua Sessio ketujuh, bagian ketujuh. Nah, my friends, penggunaan ikon tidak melanggar larangan penyembahan berhala, karena ikon tidak dipuja sebagai Allah, melainkan dihormati sebagai tanda yang mengarahkan kepada Allah. Tanda yang mengarahkan kepada Allah. Tanda dan simbol itu beda ya dalam filsafat. Prinsip ini diringkas dalam adagium klasik. Penghormatan yang diberikan kepada ikon beralih kepada prototipe. Honor qui exhibetur imagini transit ad prototipum. Honor qui exhibetur imagini transit ad prototipum. Penghormatan yang diberikan kepada ikon beralih kepada prototipenya, apa yang digambarkannya. Jadi penghormatan kepada Yesus yang tersalib, patung Yesus yang tersalib itu beralih kepada the real Jesus ya. Nah, ada juga tradisi apostolik dan kesaksian sejarah. Ini yang paling penting, karena Calvin berusaha untuk memutus mata rantai ini. Penerimaan ikon bukan inovasi abad pertengahan, melainkan kelanjutan logis dari iman gereja purba. Ada kesaksian patristik, liturgi, dan arkeologi menunjukkan hal ini. Dari bapak-bapak gereja, selain Yohanes Damaskus, para bapak gereja seperti Basilius Agung menulis seperti ini. Penghormatan kepada gambar berpindah kepada prototipe, dan siapa yang sujud di hadapan gambar Kristus, sujud kepada Kristus sendiri. De Spiritu Sancto, judul buku dari Basilius Agung. Kemudian ada dalam liturgi purba, liturgi jemaat perdana, doa-doa kuno menampilkan ikon bukan sebagai dekorasi ya, tetapi sebagai sarana katekese dan doa kontemplatif ya. Kemudian secara arkeologis, lukisan di Dura Europos abad ketiga dan katakombe Roma abad kedua memperlihatkan gambar Kristus, Bunda Maria, dan adegan Injil. Ini membuktikan bahwa komunitas Kristen mula-mula memanfaatkan media visual untuk mengajar iman. Nah, keseluruhan bukti ini mengkonfirmasi bahwa ikon merupakan tradisi hidup gereja yang selaras dengan kitab suci dan konsili ekumenis. Nah, terpenting juga bahwa ikon ini adalah sarana pewartaan iman. Selain dasar teologis, ikon memiliki dimensi pastoral dan pedagogis.
Di dalam masyarakat yang sebagian besar buta huruf pada abad-abad awal, dan dengan demikian prinsip sola scriptura tidak mungkin terjadi, ya kan? Sola scriptura tidak mungkin ada pada abad-abad awal di mana banyak orang buta huruf. Ikon berfungsi sebagai kitab suci dalam gambar, Biblia Pauperum, artinya kitab sucinya orang miskin. Ya. Karena miskin tidak bisa baca literasi, tidak melek literasi, maka ya dia pakai ikon, dia bisa mengerti. Ya. Tetapi fungsinya tidak berhenti pada pedagogi. Ikon adalah bagian dari liturgi, yakni doa yang divisualkan, sebagaimana ditegaskan oleh prinsip paling kuno, prinsip kuno, lex orandi, lex credendi. Cara kita berdoa menentukan cara kita percaya. Penghormatan ikon bukan sekedar ekspresi devosi pribadi, melainkan pengakuan iman gereja akan Kristus yang sungguh-sungguh menjelma. Poin ini masih penegasan tentang inkarnasi. Jadi menolak ikon itu, saudaraku, itu berarti menolak inkarnasi, sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja. Nah, inti dari argumen Katolik, dasar Katolik dan Ortodoks untuk ikon itu mencakup 3 pilar. Dasarnya apa? Kenapa orang Katolik menghargai, memvenerasi ikon? Yang pertama, misteri inkarnasi. Allah menjadi manusia sehingga dapat digambarkan. Ya, ini nanti ada hubungan dengan Ekaristi. Kenapa Calvinisme misalnya menganggap roti dan anggur hanya simbol? Ya, kan itu. Inkarnasi, soal inkarnasi. Yang kedua, konsili ekumenis, yang jelas. Nicea kedua menegaskan legitimasi ikon sebagai konsekuensi kristologi dari Chalcedon. Ya. Jadi jelas siapa yang menolak konsili itu pasti dianatema. Nicea kedua menegaskan legitimasi ikon sebagai konsekuensi kristologi Chalcedon. Dan yang ketiga, tradisi apostolik, kesaksian Bapa Gereja, dan bukti arkeologis menunjukkan kontinuitas praktik ini. Jadi John Calvin, si Katolik satu ini, tiba-tiba merasa kok dapat wahyu dari toilet ya, dalam toilet. Ya, jadi mengapa Calvin salah? Ini penting. Kenapa John Calvin salah dan tidak perlu diikuti? Kenapa John Calvin menyesatkan banyak orang? Setelah menelusuri dasar teologi Katolik dan menguji kelemahan argumen Calvin, jelas bahwa ikonoklasme reformed bukan sekedar kesalahan minor, melainkan konsekuensi dari paradigma yang mengabaikan pilar iman Kristen. Kesalahan Calvin dapat dirumuskan dalam 3 dimensi utama. Kesalahan eksegetis, kesalahan historis. Eksegetis itu terjemahan tafsiran kitab suci yang salah. Historis, tidak peduli dengan sejarah. Dan teologis, refleksi teologisnya tidak tepat, dengan akar pada reduksi misteri inkarnasi menjadi sekedar konsep verbal. Itu salahnya Calvin di situ. Jadi jangan percaya dia, kamu sesat, ikut Calvin nanti. Kesalahan eksegetis, mari kita lihat. Tafsir yang parsial dan ahistoris. Calvin menafsirkan larangan gambar dalam Keluaran bab 20 ayat 4 secara mutlak absolut. Seolah-olah kitab suci mengajarkan anikonisme ya. Anikonisme absolut. Namun bukti internal Alkitab menyangkal tafsir ini. Jadi bagi Calvin dan para pengikutnya, pokoknya di situ dikatakan jangan membuat patung, selesai, tidak ada istilah begitu. Cara mereka menafsir, tafsiran parsial dan ahistoris. Bukti internal Alkitab menyangkal tafsir receh seperti ini. Allah sendiri memerintahkan pembuatan kerubim di atas tabut perjanjian. Keluaran bab 25 ayat 18. Hiasan berupa ukiran kerubim dan pohon kurma pada bait Salomo. 1 Raja-Raja bab 6 ayat 29 diterima tanpa celaan ilahi. Tidak pernah Tuhan mengutuk mereka. Bahkan Allah memerintahkan Musa membuat ular tembaga sebagai sarana penyelamatan. Bilangan bab 21 ayat 8 sampai 9. Kamu mau buat apa lagi? Tuhan sendiri yang perintah. Dengan mengabaikan teks-teks ini, Calvin terjebak dalam hermeneutika selektif yang tidak mengakui prinsip perkembangan wahyu. Lebih fatal lagi, dia gagal membaca Alkitab dalam terang peristiwa puncak sejarah keselamatan, yaitu misteri inkarnasi. Calvin, Gatot,
gagal total. Makanya Anda di anatema. John Calvin itu orang Katolik loh, jangan bilang dia Protestan. Sorry Protestan. Yang kedua, kesalahan historis dari Calvin mengabaikan fakta gereja perdana. John Calvin mengklaim bahwa 5 abad pertama Kristen bebas dari ikon dan penggunaannya menandai kemerosotan doktrin. Hati-hati Calvin, klaim ini terbantahkan oleh kesaksian dari Eusebius tentang adanya potret atau gambar Kristus dan Rasul. Kemudian ada bukti arkeologis dari katakombe Roma, katakombe Roma abad kedua, dan Dura Europos abad ketiga yang menampilkan gambar Kristus dan adegan Injil. Kemudian tradisi Yahudi sendiri yang menggunakan ornamen simbolik dalam sinagoga. Gitu. Jadi dengan menolak fakta-fakta ini, Calvin mereduksi sejarah gereja menjadi narasi dekonstruktif yang melayani agenda reformasi. Implikasi logis dari posisinya adalah menuduh gereja jatuh dalam penyimpangan sejak awal yang bertentangan dengan janji Kristus. Jadi Calvin itu berdiri berhadapan dengan Kristus sendiri. Kristus mengatakan, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius bab 28 ayat 20. Calvin datang dengan, tidak Kristus, kamu telah membiarkan gereja ini sesat. Ya, jadi si Calvin berhadapan dengan Kristus sendiri. Itu kesalahan historis ya. Calvin juga salah secara teologis karena apa? Dia mengabaikan logika inkarnasi. Logika inkarnasi ya. Kenyataan inkarnasi mungkin dia tidak abai, tapi logika dan konsekuensi dari inkarnasi diabaikan oleh Calvin. Kenapa ya John Calvin ini kok menjadi paus ya? Dia merasa memiliki infalibilitas ya, dan pengikutnya pasti percaya bahwa Calvin ini infalibel. Ya bukan? Calvin ini infalibel kah? Kesalahan paling mendasar Calvin adalah gagal mengintegrasikan misteri inkarnasi ke dalam teologi ibadat. Dalam Kristus, Allah yang tak kelihatan menjadi kelihatan. Yohanes bab 1 ayat 14. Rasul Yohanes menekankan pengalaman indrawi para murid. Apa yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami perhatikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami. Raba, panca indera. 1 Yohanes bab 1 ayat 1. Jika Allah sendiri memilih masuk ke dalam dunia material, bagaimana mungkin representasi visual dilarang secara prinsip? Dengan menolak ikon atas nama transendensi ilahi, Calvin secara implisit mereduksi inkarnasi menjadi peristiwa tanpa konsekuensi liturgis. Dalam hal ini, ikonoklasme bukan sekedar kesalahan estetika, tapi problem kristologi yang condong ke arah doketisme praktis. Ya, seolah kehadiran jasmani Kristus tidak memiliki makna teologis bagi ibadah. Itu salahnya Calvin di situ. Ya, Konsili Nicea kedua merumuskan hal ini dengan tegas. Ingat, konsili ekumenis. Ya, Calvin si orang Katolik itu menolak konsili. Itu mau jadi apa? Heresi kan? Tidak. Penggambaran Kristus adalah konsekuensi yang tak terelakkan dari kenyataan bahwa Sang Firman sungguh menjadi manusia. Terdokumentasi dalam Denzinger Schemmecher nomor 600. Itu penegasan dari konsili Nicea kedua. Banyak teman-teman pengikut Calvinis tidak tahu tentang konsili Nicea kedua karena dilarang untuk tahu kan ya. Nah, masih ada lagi kesalahan epistemologis dari John Calvin, reduksionisme verbalistik. Ini yang paling penting karena menyangkut filsafat, landas pemikiran, basis filosofis dari Calvin. Tapi saya periksa ini dulu kan. Oke. Di balik seluruh argumentasi Calvin terdapat asumsi epistemologis. Ini yang paling penting. Asumsi epistemologisnya adalah bahwa wahyu ilahi hanya dapat diakses melalui kata tertulis. Sekali lagi, wahyu ilahi hanya bisa diakses melalui kata tertulis, written words, verbatim.
Paradigma ini membentuk fondasi sola scriptura dan mengarah pada penghapusan semua dimensi material ibadat. Semua dimensi material dari ibadat. Ikon, relikwi, minyak, air, ya mereka masih terima juga roti, anggur, bahkan sebagian sakramen. Namun iman Kristen adalah iman yang sakramental, di mana realitas rohani dinyatakan melalui tanda lahiriah. Ya, lihat Katekismus Gereja Katolik nomor 1146 sampai 1152. Catat, baca sekarang. Dengan menolak tanda visual, Calvin menolak salah satu ciri konstitutif dari iman apostolik. Ya. So my friends, kesalahan Calvin bukan sekedar kegagalan memahami ikon, tetapi gejala problem yang lebih mendalam. Disosiasi antara kristologi dan liturgi. Keterpisahan antara kristologi dan liturgi. Dengan memisahkan misteri inkarnasi dari ekspresi visual iman, Calvin mengikis fondasi teologi sakramental dan menafsirkan iman secara abstrak, verbal, dan ahistoris. Abstrak artinya hanya ada dalam pemikiran. Yesusnya Calvin itu hanya ada dalam otak mereka, tidak ada dalam kenyataan. Ya, karena bagi mereka Tuhan terlalu jauh untuk bisa hadir melalui materi. Jadi Tuhannya Calvin itu hanya Tuhan abstrak yang jadi monster, yang menetapkan kamu masuk neraka atau masuk surga suka-suka dia. Tinggalkan Tuhan monster seperti itu. Abstrak, verbal, kata-kata saja, sola scriptura, dan ahistoris, tidak ikut sejarah. Ya, tiba-tiba dia berubah di tengah pada abad ke-16. Sebaliknya, saudara-saudariku, tradisi Katolik memandang ikon sebagai jendela menuju misteri, a window to the mystery, bukan penghalang kemuliaan Allah. Bukan penghalang kemuliaan Allah, karena kemuliaan itu sendiri telah menampakkan diri dalam rupa manusia. Ingat, dalam rupa. Kemudian ada seni rupa. Kenapa ditolak? Filipi bab 2 ayat 6-7. So my friends, apa relevansinya bagi dialog kita sekarang? Ya, dialog antar agama. Kontroversi ikon bukan sekedar isu arkais dari abad ke-16 atau perdebatan kuno abad ke-8. Pertanyaan yang diajukan oleh Calvin terhadap ikon menyentuh fondasi metodologi teologi. Bagaimana kita memahami wahyu, tradisi, dan relasi antara transendensi Allah dan materialitas dunia. Ini penting, saudara. Ya, bukan sekedar dulu seperti apa, kontroversi seperti apa, tapi fondasi metodologi dari teologi. Bagaimana, how we can apprehend the revelation, tradition, and the relation between, itu kayak bahasa Inggris sampai sedikit maksudnya. Bagaimana kita memahami wahyu, tradisi, dan relasi antara transendensi Allah dan materialitas dunia. Ingat, sampai pada titik ini kita bisa yakin bahwa Calvin itu sebenarnya menolak materialitas dunia. Jatuhnya ke gnostik dan bahkan manikeistik. Karena itu, diskusi ini tetap relevan, saudara-saudari, terutama dalam konteks ekumenisme dan krisis estetika liturgi kontemporer. Nah, tantangan bagi teologi reformat. Saudara-saudariku penonton di sini ada yang dari reformat. Sikap Calvin ini menempatkan umat reformat pada sebuah dilema teologis yang belum terselesaikan. Di satu sisi, sebagian besar denominasi reformat menerima Konsili Chalcedon 451 dan mengakui realitas hipostatik dari Kristus, sungguh Allah, sungguh manusia. Namun di sisi lain mereka menolak konsekuensi logis dari doktrin tersebut yang ditegaskan oleh Konsili Nicea kedua 787. Penggambaran Kristus adalah konfirmasi inkarnasi yang nyata. Ya. Pertanyaannya, apakah konsisten menerima Chalcedon dan menolak Nicea kedua? Sudah saya bilang,
Di situ kan jarang konsisten kan. Jika inkarnasi sungguh-sungguh realitas historis yang membawa dampak kosmik, mengapa ekspresi visual iman harus dianggap pengkhianatan terhadap kemurnian ibadah? Mengabaikan pertanyaan ini berarti mengakui adanya inkonsistensi internal dalam kerangka teologi reformit. Ingat, serangan kalian adalah serangan terhadap penyalahgunaan ikon, bukan ajaran gereja tentang ikon. Sadari itu, bro. Ya. Yang kedua, ikon dan prinsip lex orandi, lex credendi. Aturan doa, aturan iman. Prinsip kuno dari gereja adalah lex orandi, lex credendi. Hukum doa adalah hukum iman. Aturan doa adalah aturan iman. Ini menegaskan bahwa bentuk ibadat mencerminkan dan membentuk isi iman. Jadi dengan menyingkirkan ikon, Calvinisme secara tidak langsung membentuk paradigma teologis yang abstrak, verbalistik, dan anti-sakramental. Akibatnya, iman Kristen direduksi menjadi konstruksi intelektual tanpa dimensi estetis dan inkarnasional. Makanya orang-orang dari Calvinisme itu hanya minta debat mana ayat, debat mana ayat. Minum kopi dulu. Sebaliknya, saudara-saudariku, tradisi Katolik dan Ortodoks mengintegrasikan tanda visual, gerak tubuh, dan simbol material ke dalam liturgi. Menegaskan bahwa iman bukan sekedar ide, tetapi pengalaman yang menyentuh seluruh dimensi manusia, akal budi, indera, dan imajinasi. Ingat, siapa? Armin Pane atau Amir Hamzah. Aku manusia, rindu rupa, rindu rasa. Jadi iman Kristen itu bukan sekedar ide yang abstrak, tapi pengalaman pertemuan dengan seorang pribadi, yaitu Yesus Kristus, yang menyentuh seluruh dimensi manusia, akal budi, panca indera, dan imajinasi. Dalam konteks ini, ikon bukan hanya gambar, tetapi teologi dalam warna, theologia in pictura, sebuah katekese hidup yang mengantar umat kepada misteri Allah. Ya. Kemudian mari kita lihat relevansinya dalam era digital dan budaya visual kita sekarang. Ironisnya, saudara-saudari, dunia modern yang sangat visual sekarang, lihat di TikTok, Facebook, YouTube, semuanya dibikin visual. Kalau Patricia Allegro tidak terlalu peduli visual apa adanya, tidak perlu di make up. Oke. Ironisnya, dunia modern yang sangat visual seringkali kehilangan daya transendensi dalam simbol. Gambar mendominasi komunikasi, tetapi tanpa referensi sakral. Ikon berubah menjadi sekedar konsumsi estetis atau komoditas digital. Dalam situasi ini, teologi ikon kembali mendesak. Bagaimana mengajar umat untuk membedakan antara ikon sebagai jendela menuju Allah dan gambar sekuler yang mendangkalkan makna. How? Bagaimana caranya? Magisterium Katolik mengingatkan hal ini. Katekismus Gereja Katolik nomor 1160 menegaskan bahwa cahaya Kristus bersinar dalam ikon. Ikon bukanlah sekedar seni, tetapi sarana liturgi yang memimpin kepada misteri yang diilhami. Refleksi ini membuka peluang dialog dengan tradisi reformit. Ayo dialog dong. Alih-alih mempertahankan ikonoklasme John Calvin, reformit dapat mengevaluasi kembali warisan estetikanya dalam terang kebutuhan pastoral umat modern yang haus akan simbol dan keindahan, gitu. Mari kita lihat jalan ekumenis dari polemik menuju dialog. Jadi kalau debat, sonada apa juga percuma. Di polemik berhenti, kita mari kita dialog. Perbedaan tentang ikon seharusnya tidak berakhir pada fragmentasi baru. Jangan pecah lagi ya, saudara-saudaraku. Hati saya sudah teriris lihat tiap kali kamu pecah terus. Perbedaan tentang ikon seharusnya tidak berakhir pada fragmentasi baru,
tetapi menjadi kesempatan untuk saling memahami paradigma masing-masing. Paus Yohanes Paulus II dalam surat apostolik Duodecimum Seculum tahun 1987 menyebut ikon sebagai warisan tak ternilai dari gereja dan mengajak umat Kristiani seluruhnya untuk menghirup kembali keindahan teologi visual yang lahir dari inkarnasi. Dialog ekumenis yang sehat harus berangkat dari pengakuan bahwa isu ikon bukan sekedar hiasan liturgi, tetapi konsekuensi dari kristologi. Dengan demikian, diskusi tentang ikon sebenarnya adalah diskusi tentang pusat iman Kristen. Siapakah Kristus dan bagaimana kita mengalami Dia di dalam ibadat. Jadi itu bukan sekedar Katolik menyembah patung, bukan. Itu diskusi tentang pusat iman Kristen. Ya. Jadi saudara-saudariku, perdebatan tentang ikon tidak dapat direduksi menjadi persoalan estetika atau kebiasaan devosional. No, itu bukan di situ, itu baru permukaan. Perdebatan ini menyentuh inti iman Kristen, si John Calvin yang menggugat iman Kristen itu, yakni misteri inkarnasi. Allah yang tidak kelihatan menjadi kelihatan dalam Yesus Kristus. Setiap jawaban terhadap isu ikon adalah jawaban terhadap pertanyaan mendasar. Apakah kita sungguh percaya bahwa sabda Allah telah menjadi daging dengan segala implikasinya bagi liturgi dan teologi? Ya. Jadi saudara-saudari, kita sudah menunjukkan bahwa penolakan Calvin terhadap ikon mengandung 4 kelemahan serius. Yang pertama, kelemahan eksegetis. Karena menafsirkan larangan perjanjian lama secara mutlak, mengabaikan bukti biblis tentang ornamen sakral, dan gagal melihat perubahan radikal yang dibawa oleh inkarnasi sendiri. Yohanes bab 1 ayat 14 dan Kolose bab 1 ayat 15. Kemudian gagal lemah secara historis karena mengklaim bahwa ikon merupakan inovasi belakangan, bertentangan dengan kesaksian Eusebius dan temuan arkeologi seperti Dura Europos dan Katakomba Roma. Kemudian lemah secara teologis atau gagal karena memisahkan kristologi dari liturgi, mengabaikan logika Chalcedon yang ditegaskan Nicea kedua. Penggambaran Kristus adalah konsekuensi dogmatis dari realitas hipostatiknya. Dan yang keempat, gagal secara epistemologis atau lemah secara epistemologis karena mengurung wahyu dalam kata tertulis dan menolak dimensi sakramental yang menjadi ciri khas iman gereja. Sebaliknya, posisi Katolik bersama Ortodoks berdiri di atas 3 pilar: inkarnasi, konsili ekumenis, dan tradisi apostolik. Lu ganggu sudah. Konsili Nicea Konsili Nicea kedua tahun 787 menegaskan bahwa ikon bukan hanya diperbolehkan, tetapi diperlukan untuk mengkonfirmasi inkarnasi yang nyata, bukan imajiner. Ya, tercatat dalam Denzinger nomor 600. Dengan demikian, penghormatan ikon tidak identik dengan penyembahan berhala, sebab penghormatan yang diberikan kepada gambar beralih kepada prototipe, yaitu Kristus sendiri. Honor qui exhibetur imagini transit ad prototipum. Dalam perspektif ini, saudara-saudari, ikon bukan sekedar hiasan liturgi, tetapi teologi dalam warna, teologia in pictura, sebuah katekesi visual yang memimpin umat kepada misteri ilahi. Ikon meneguhkan iman, bukan menggantikannya. Ikon mengajak kontemplasi, bukan superstisi tahyul. Dengan menolak ikon, Calvinisme tidak hanya menolak tradisi estetis gereja, tetapi juga memutus kontinuitas historis dan mereduksi kedalaman ontologis iman Kristen menjadi skema verbalistik yang abstrak. Ya. Pada akhirnya, kontroversi ini menantang semua tradisi Kristen untuk meninjau kembali dasar iman mereka. Bagi gereja Katolik, ikon adalah tanda konsistensi iman akan inkarnasi. Bagi tradisi Reformed, ikon adalah cermin yang mengungkap ketidakkonsistenan internal jika menerima Chalcedon tetapi menolak Nicea kedua. Karena itu, jalan ke depan bukan polemik,
tetapi dialog ekumenis yang jujur dengan kesadaran bahwa persoalan ikon bukan perkara gambar, tetapi perkara Kristus yang sungguh-sungguh hadir. Sebagaimana ditegaskan oleh Yohanes Paulus II, ikon berbicara tentang inkarnasi. Ia adalah saksi bisu yang berseru bahwa Allah telah masuk ke dalam sejarah manusia agar manusia masuk ke dalam hidup Allah. Duodecimum seculum, artikel ketiga. Dengan demikian saudara-saudari, perbedaan sikap terhadap ikon menuntut kita bukan untuk berdebat tentang seni, melainkan untuk kembali ke jantung iman. Allah yang menjadi manusia dan manusia yang dipanggil untuk melihat wajahnya. Demikianlah dari altar ke mimbar, John Calvin sebagai Katolik heretik dan krisis sakramentalitas iman Kristen. Jadi kalau mau ikut ajaran Calvin, pikir dulu, kunyadu pikir baik-baik. Kunyadu mutena leo. Inkarnasi yang tereduksi John Calvin dan degradasi sakramentalitas gereja Katolik. Ingat, Calvin itu orang Katolik loh. Ikon Nicea kedua dan John Calvin, eklesiologi tentang heresi reformasi terhadap tradisi Katolik. Follow for more and God bless you. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.